الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدق الله العظيم صدق Allahul Azim. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah melanjutkan bacaan ayat Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 80 ya. Dan sekarang di samping saya sudah ada Ibu Nur. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama ya. Yuk silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan iz qala liqaumihi atatuna. Oke Bu, bacanya pelan-pelan Bu ya. Waluton, segitu coba dulu. Walutan. Oke, poknya kalau kita nyebut ya pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita nyebut huruf itu langsung tutup, tetap. Jangan sampai ada namanya unsur tawallud, jadi melebih-lebihkan. Contoh tadi Ibu ya, waluton. Tapi langsung waluton. Ibu ya, coba sekali lagi baca waluton idz qala liqaumihi atatuna al-fahisyah. Yuk 1, 2, 3. Walutan iz qala liqaumihi atatunal fahisana. Oke. Atatunal fahisyah. Segitu dulu. Atatunal fahisah. Bagus. Dari masa bakokum. Lanjut. Ma sabaqakum biha min. Oke. Ma sabaqakum biha. Langsung Bu ya. Bihanya langsung Bu ya. Lanjut. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, ini Ibu Nur bacaannya bagus pemirsa sebenarnya, suaranya juga bagus sebenarnya.
Ini tapi tinggal sedikit lagi Bu ya, dilancarin lagi bacaannya. Jadi biar kita tepat mengucapkan hurufnya. A, Masya A, Allah. ta. Jangan Ya ta ini dibaca ya, na. ngaji ini emang kalau dibilang gampang ternyata ada juga tekniknya yang Ada bikin kita juga, susah jadinya nih. Jadi betul. gampang-gampang susah. Nah itulah gunanya kita sering murojaah ya. Apalagi sering ini di Islam itu baca. indah Iya. setiap hari Mas Fadli. Ada tahsin ini Masya Allah Tahsin luar biasa. Ibu makasih banyak jazakillah khair. Ustadz makasih banyak jazakallah khair ya. Sama-sama. Alhamdulillah boleh duduk lagi Ibu. Ini Masya Allah Alhamdulillah kita sudah melanjutkan pembacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan buat semua yang membacakan ataupun yang hanya mendengarkan Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya nih kita lanjut lagi nih mengenai tema kita pagi hari ini. Saya mau ngundang panggil lagi nih guru kita nih Ustadz Abu Fida boleh maju ke depan. Baik, Wah Ustadz. Yes. Ini kita ngobrol-ngobrol nih. Saya masih penasaran nih ya. Masya Allah. Ngomongin bicara masalah tentang kematian biar Ya. semua lebih paham. Ya. Anda pernah dengar nih Ustadz nih bahwa katanya nanti ada sebuah pohon, katanya ada sebuah pohon di mana daun-daunannya itu berisi nama-nama kita semua nih. Ya, di arsinya Allah, di bawah arsinya Allah. Di bawah Nah pada arsy, saat daun itu jatuh atau gugur, itu menandakan bahwa sebentar lagi atau kita akan wafat nih katanya. Ini benar seperti itu keadaannya? Baik, atau bagaimana bismillah. penjelasannya? Mohon izin waktunya Baik, silakan. jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah redaksi yang kami ketahui mengatakan bahwa ini adalah sebuah hadis katanya disandarkan kepada Ka'ab bin Akbar bahwa ada sebuah pohon dikatakan pohon ini tumbuh di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala yang mana pohon ini mempunyai daun-daunan sebanyak makhluk yang ada di dunia ini. Sebanyak makhluk yang ada di dunia ini. Dan kemudian pada saat ada makhluk yang sudah mencapai ajalnya, maka daun ini pun akan jatuh tepat di atas makhluk tersebut. Dan kemudian malakul maut akan mengetahui bahwa oh ini yang akan dicabut nyawanya 40 hari kemudian. Saya ulangi, jadi ada daun yang jatuh, itu menandakan bahwa 40 hari kemudian ini akan ada seseorang yang dicabut nyawanya oleh malakul maut. Dan pada saat itu seluruh malaikat di langit akan menyebut makhluk ini dengan sebutan mayit. Mayit. Ini redaksi yang beredar seperti ini. Tadi ditanyakan oleh Mas Fadli. Tapi ternyata pada saat kami cari bahwa Abu Syekh Muhammad mengatakan bahwa ini bukanlah perkataan Rasulullah SAW. Dalam kitab Tabaqatul Muhaddisin, tingkatan-tingkatan para hadis gitu ya, bahwa hal ini tidak pantas untuk ditukil dan kemudian disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah bisa dikatakan hadisnya dhaif maupun lemah bahkan maudhu atau palsu. Tidak ada ya. Pada saat kita mengingat tentang kematian, maka pastikan bahwa ini adalah skenario Allah dan hal-hal gaib seperti ini hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti apa Allah kemudian memerintahkan kepada malakul maut untuk mencabut nyawa hambanya, malakul maut pun hanya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pada saatnya, pada saat belum sampai saatnya, malakul maut pun tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada 40 hari nanti bahwa akan diberitahukan kemudian, tidak. Mungkin mohon maaf untuk sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan kami, maka kita mengemukakan pendapat kita masing-masing dengan saling menghormati, begitu ya. Tapi ada satu hadis yang kemudian dia ungkapkan, dikemukakan bahwa ini menjadi pegangan buat kita. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, di bab ke-13 nomor hadis 113 dikatakan bahwa apabila ada seorang hamba yang umurnya sampai 40 tahun sementara hamba itu tidak membawa amal ibadah yang cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia kata Rasulullah SAW. 40 tahun umur belum cukup, celaka dia. 40 tahun umurnya ibadah belum cukup, celaka dia. Dan Allah tidak akan menegur seorang hamba, tidak mau menerima alasan apapun apabila sudah dipanjangkan umurnya hatta ya belugha sittina sanatan sampai 60 tahun tapi amal ibadah belum cukup, maka nanti di akhirat Allah tidak akan tegur sama sekali. Dan hukuman bagi kedua orang ini adalah dibenamkan di dalam neraka yang paling dalam sampai mereka berteriak-teriak di dalamnya. Seperti dikatakan dalam surat Fatir ya. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalamnya, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari sini, tolong keluarkan kami dari sini ya Allah. Kami tidak akan berbuat amalan yang baik
tapi Allah tidak mau mendengarkan Masya lagi Allah, Masya alasan Allah. mereka. Ya Allah, Subhanallah. jadi bicara masalah tentang kematian ini adalah memang urusannya Allah. Betul. Kita nggak akan pernah tahu, tapi ini adalah salah satu tanda-tandanya juga sudah ada biasanya. Betul, Ini, Masya Allah sudah. ya. Fakashafna anka gitu aga fabasaruka al-yawma hadid. Surat Qaf ayat 22. Pada saat orang mau wafat biasanya tatapan matanya akan dipertajam. Oh, Bisa menatap tembus dari tembok ini. Bisa melihat binatang-binatang yang melata dengan matanya. Masya Allah. Subhanallah. Ih, untung saya belum bisa ngelihat. Iya, Masya Allah. iya. Makasih Berarti banyak. udah dekat. Iya, enak aja belum. Masya Allah. Iya. Ustaz Abdul Fida jazakallah khair. Makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu, ada yang udah ngeliat tembus Bu? Belum? Ah, belum ya Bu ya? Ada yang udah ngeliat yang biasanya nggak pernah dilihat Bu? Belum ya Bu ya? Masya Allah. Aku sudah Mudah-mudahan Allah lihat kasih yang panjang mirip umur mukanya semuanya. ibu. Nah kita lanjut lagi nih. Sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita kasih kesempatan lagi nih sama Baby nih. Baby, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, baby bertanya lagi. Gak apa-apa dia udah dimaafin. Apakah benar di saat malaikat maut mencabut nyawa kita, kita bisa melihat roh kita keluar? Aduh, saat malaikat maut mencabut roh kita bisa melihat jasad kita nih. Yang harus jawab yang siapa nih? Malaikat maut atau siapa yang jawab? Oh iya, bisa Tahir, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Allah mengutus malakul maut untuk mencabut nyawa setiap hambanya yang sudah datang masanya untuk kembali ke Allah, maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruh idha qubidha tabi'ahul basar. Ruh itu tatkala dicabut, perlahan dia mulai dari kaki terus naik sampai ke kerongkongan nanti, tabi'ahul basar. Maka pandangan kita mengikuti dia, mengiringnya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, katanya, ya nadhiran aina yadhhab. Dia lihat kemana nih ruh ini pergi. Gitu. Makanya terkadang ada mata yang terbelalak begitu. Ya, kemudian ada sunnahnya untuk taghmid, ya, untuk menutupnya dengan baca bismillah dan doakan Allah maghfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiin wa khlufu fi aqibihi fis salihin. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Abu Salamah. Jadi memang ruh itu terlihat oleh mata kita. Cuma memang dikatakan oleh Imam Nawawi, makin lama, makin ke atas, makin lemah pandangan kita. Dan dia naiknya begini ya, set ke belakang gitu loh. Tidak seperti yang ditampakkan oleh visual TV-TV dan film-film, naik begitu dia. Bukannya gini, bangkit seperti orang bangun dari tidur, bukan. Nah, jadi bukan begitu ya. Nah, bukan begitu ya, ini cocok banget gitu ya untuk dijadikan peran gitu ya. Jadi seperti itu, dicabut dan mata melihatnya secara perlahan mulai terus menurun, akhirnya dia hilang dari kita. Ini Masya Allah, wallahualam bisawab ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya, Baby ya. Jelas, udah jelas? Udah Atau masih ada jelas. yang mau ditanyain lagi? Udah, terima Enggak, kasih makasih Pak Ustadz. banyak ya Baby. Pertanyaannya bagus banget, mudah-mudahan bermanfaat pastinya buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu pernah dengar gak Bu ada orang yang ngomong, ih kayaknya si itu tuh ya kan. Kayaknya udah tanda-tanda deh tuh, tanda-tanda apa? Udah deket lagi mati. Ada yang suka ngomong gitu nih. Nah kadang-kadang nih kita juga deg-degan juga ya Bu ya kalau ada orang ngomong begitu. Bagaimana caranya agar kita tidak terburu-buru seuzon nih. Untuk memudah mempercayai firasat atau omongan orang yang berkata bahwa kematian akan datang kepada kita dengan terlihat tanda-tanda tertentu. Yuk kita minta penjelasan dari guru kita kembali nih. Ustadz Maulana mau izin waktunya silakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Saya langsung saja. Tunggu dulu. Buat yang nonton di rumah, yang lagi bertengkar, yang tidak sapaan, sekarang temenan, baikan. Karena kenapa? Hari ini kita bahas mati. Tidak lama lagi kita mati. Kalau saya terserah, ibu-ibu duluan baru saya belakangan. Atau pilihan kedua, saya belakangan, ibu duluan. Bagaimana kalau tanda kematian itu sudah muncul? Ini terjadi pengalaman pada diri saya. Terhadap istri saya. Waktu saya lagi di Lahat, tausiah di Sumatera Utara, udah dikabarin istri saya lagi gawat. Terus di Medan, saya cari pesawat ke Jakarta Makassar, sudah diberitahu, jangan kemana-mana ya, jangan mampir-mampir kemana-mana, langsung ke rumah sakit. Karena kenapa? Uminya Naura, istri saya namanya, itu sudah melihat kamu ada di rumah sakit, berdiri di luar tidak mau masuk. Saya dalam hati saya, itu malaikat maut itu. Jadi istri saya didatangi malaikat maut dengan wujud sosok laki-laki yang dicintainya.
Tapi yang datang sekarang tausiah ini saya, bukan malaikat maut, enak aja. Yang waktu itu mirip, dimiripkan. Jadi saya sudah jadi tanda, cuma saya tidak mau ngomong. Terus lihat fisik-fisiknya juga ada tanda-tandanya. Bu, coba dites dulu. Tanda-tanda kematian. Bukan tanda kematian. Berteriak ada anak muda, ambil yang tua, gitu kan. Biasa tengah malam ada suara, gitu kan. Jauh. Ambil yang jauh, begitu kan Bu? Jauh. Itu tanda kematian adalah nikmat dari Allah. Karena tanda itu pertanda suatu kenikmatan. Tanda-tanda orang ngantuk, orang tidur ngantuk kan? Orang-orang tanda-tandanya tidur ngantuk. Kalau tidak ngantuk, banyak kecelakaan di jalan. Naik motor, tidur langsung ngantuk. Tanda kematian itu, gosok tangannya. Kalau masih bunyi belum? Ayo tes. Bunyi. Makanya kalau kita sebut orang sakit, oh masih bunyi aman. Oh enggak bunyi kalau magli. Air keringat, air mata, kalau dijilat, masih asin atau masih lengket, masih aman. Kalau enggak lengket lagi, enggak lama lagi. Ada lagi tandanya, naikkan lidah ke langit-langit. Yang di rumah juga. Naikkan, gosok, goyang-goyangkan. Kalau masih geli, aman. Tapi kalau tidak geli, masih geli. Dia lagi nyobain terus, kok belum geli-geli katanya. Hah? Geli? Masih. Ini yang digosok bukan langit-langitnya, giginya. Mana ada rasanya? Jamaah. Kematian bukan akhir, melainkan awal. Jadi tidak usah takut. Kalau kau sudah mau mati, tenang aja. Apalagi kalau kita sudah jalan, ketemu dengan orang yang mirip sama kita. Berarti itu sudah tanda. Padli pulang ke rumahnya, ketemu yang mirip mukanya. Ternyata Padlan. Kalau ada yang ceritakan tanda itu, perbanyak ibadah dan amalan-amalan. Kenapa sahur saya jadi contoh sih? Serem amat. Kan yang ada yang kembarnya aja cuma dirimu. Iya. Masa saya pulang ketemu sama Alimah yang mirip muka saya? Itu kan perempuan adiknya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi yang jelas setiap orang itu ada tanda-tanda untuk kematian. Kata Nabi, bukan persoalan dekat jauhnya mati atau kiamat. Sebenarnya yang dipikir apa yang harus kau siapkan. Betul. Itu aja. Masya Allah. Semua orang pasti mati. Anak-anak mati. Orang tua Mati. Orang kaya mati. Ibu-ibu Mati. hostnya juga. Ustadz. Alhamdulillah semuanya berarti mati ya Bu ya rata. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair, makasih banyak Ustadz. Ya Allah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abdul Kafi. Tentang bagaimana cara agar kita mampu menambahkan kuota kebaikan serta amalan kita di keadaan kuota umur yang semakin berkurang. Dilanjutkan tausiah dari guru kita Ustadz AR mengenai doa-doa apa saja yang dapat kita amalkan agar kita saat menghadapi sakaratul maut mudah mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.